Anda mau mengupgrade daya aki ke yang lebih besar, tetapi bingung untuk menentukan pilihan yang tepat. Khawatir jika mengupgrade akan ada efek samping pada kelistrikan. Takut jika mengupgrade akan memodifikasi tempat dudukannya. Nah, untuk mengetahui jawaban pertanyaan ini, simak terus kelanjutan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-temanku. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan konsumen tentang menentukan upgrade daya aki yang benar. Ada beberapa pertanyaan yang sering konsumen tanyakan ke saya soal mengupgrade daya aki. Nah, pertanyaannya itu yaitu bagaimana menentukan upgrade daya aki yang benar. Kedua, berapa ampere yang ditoleransi dari pabrik jika ingin mengupgrade daya aki. Yang ketiga, adakah permasalahan kelistrikan jika mengupgrade daya aki. Yang keempat, adakah yang perlu diubah jika ingin mengupgrade daya aki. 4 pertanyaan ini selalu dipertanyakan konsumen jika ingin mengupgrade daya akinya. Baik, di sini ada hal yang harus dipahami terlebih dahulu, karena masih banyak orang yang belum mengerti apa yang akan di-upgrade itu ya. Nah, yang akan kita upgrade itu adalah daya akinya ya teman-teman, yaitu ampernya, bukan voltasenya. Saya kasih info sedikit apa itu voltase dan apa itu ampere. Voltase itu adalah satuan besar tegangan listrik, disebut dengan volt. Pada kendaraan bermotor biasanya sistem kelistrikan kendaraan itu ada yang 12 volt dan 24 volt. Sedangkan ampere itu adalah satuan besar arus listrik yang mengalir. Nah, ampere itu diibaratkan tempat penampungan arus tegangan aki tadi ya teman-teman. Nah, dari penjelasan tadi bisa dipahami ya apa itu voltase dan ampere. Ibaratnya seperti ini. Saya contohkan listrik di rumah ya teman-teman, yaitu 220 volt 1300 watt. Yang kita naikkan itu adalah daya beban pemakaian, yaitu wattnya ya, bukan voltasenya. Jadi sama persis dengan kendaraan. Yang kita upgrade itu ampernya, bukan voltasenya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. 1. Bagaimana menentukan upgrade daya aki yang benar. Pertama-tama kalian harus cek dulu daya aki yang dipakai sekarang itu berapa ampere. Yang kedua, cek kedudukan aki pada mobil Anda, apakah masih ada space untuk dipasang aki yang lebih besar. Ketiga, konsultasikan terlebih dahulu pada mekanik untuk menentukan berapakah daya yang pas untuk kelistrikan mobil kalian. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Berapa ampere yang ditoleransi oleh pabrik jika ingin mengupgrade daya aki? Toleransi upgrade daya aki yang diizinkan oleh pabrik adalah maksimal tuh 15 ampere. Karena menyesuaikan dengan kapasitas pengecasan mobil. Tapi ada juga yang pernah nanya, "Bang, bagaimana jika saya ingin upgrade lebih dari 15 ampere?" Nah, kalau jawaban saya, ya silakan saja. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu sistem pengecasannya harus balan dengan aki yang dipakai, itu saja. Karena kalau pengecasannya tidak balan, maka akan membuat aki itu menjadi tekor. Dan akhirnya aki itu menjadi rusak. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Adakah permasalahan atau pengaruh di sistem kelistrikan kendaraan jika mengupgrade daya akinya? Nah, jawabannya tentu tidak ada masalah ya. Karena yang kita upgrade itu daya untuk pemakaiannya, bukan tegangannya. Sama hal seperti di rumah. Jika daya listrik di rumah itu 1300, kita naikkanlah jadi 2200. Tentu nggak ada permasalahan kan dengan perangkat elektronik di rumah ya kan. Begitu juga dengan aki. Jadi pada prinsipnya itu sama. Pertanyaan yang keempat. Adakah yang perlu diubah jika ingin mengupgrade daya aki? Nah, jawabannya yaitu tergantung dari pemilihan aki yang akan dipakai. Apabila mengupgrade aki dengan yang direkomendasikan pabrik,
itu biasanya tidak merubah apapun, karena pabrik sudah menyediakan tempat yang sesuai dengan aki yang akan di-upgrade. Karena orang pabrik tuh sudah tahu ya, oh ini kapasitas ini bisa di-upgrade ke sekian, jadi tempatnya disesuaikan gitu ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video informasi lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.